Tes tes, suara saya masuk nggak? Jelas, Bapak. Oke, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan UTS-nya udah selesai ya. Dan kita lanjut ke materi berikutnya. Hari ini kita akan masuk ke neural network. Ini pelajaran penting, jadi saya harap kalian bisa pay attention. Kalau tidak mengerti, nanti lihat lagi rekamannya ya. So, kita akan masuk ke neural network. Ini adalah model yang paling banyak dipakai saat ini di AI ya, terutama untuk uh, large language model, computer vision, dan lain-lain. Oke, bentar ini ada notifikasi terus, Sinta. Bentar ya, Google. Saya stop share. Ketutup ininya sama recording sessionnya. Oke, saya share lagi. Coba kalian buka di Google Drive nanti ya. Jadi di Google Drive itu ada uh, week 9 kita akan masuk belajar neural network. Oke, so kita akan belajar dari very basic model di neural network yang disebut multi-layer perceptron. Setelah itu kita akan masuk ke deep feed forward neural network hari ini. Oke, so apa itu neural network? Seperti kalian lihat di gambar ini adalah gambar kalau kita pakai mikroskop ngelihat brain-nya manusia, otaknya manusia, kira-kira bentuknya seperti ini. Ada synapse, ada dendrites, ada neurons, dan yang disebut neural nets. Neural network ini adalah mathematical model dari human brain. Ya, so berbeda dengan model-model machine learning yang kalian pelajari sebelumnya. Neural network ini inspired by biology, yaitu inspired by human brain atau mammalian brain. Di dalam mammalian brain, elemen utama unit yang bekerja kita sebut neuron. Ya, neuron itu yang menyala gambarnya di sini. Dan neuron ini terkoneksi yang seperti ada kabel-kabel ini, kita sebut synapse. Oke? Okay? Setiap manusia jumlah neuronnya mungkin sekitar 60 billion neuron. Ya, 60 billion itu angka yang banyak sekali. Maka manusia itu sebenarnya sangat kompleks brain-nya, ya. Setiap kali kalian tidur, sambungan antara neuron berubah, ya. Jadi kalau kalian belajar sesuatu, pasti sambungan neuron kalian berubah, sinapsnya, strukturnya berubah, tapi semua manusia itu punya sekitar 60 billion neuron, ya. Yang membedakan satu orang dengan yang lain biasanya bagaimana dia belajar, dapat informasi, dan otaknya bisa memproses informasi itu dengan neuron dan uh, connectivity-nya yang bernama synapse. Ya, oke. Sebelum kita start belajar neural network, kita balik lagi ngelihat supervised learning framework. Ini sering saya ulang-ulangin di depan. Apa itu supervised learning? Jadi misalnya kalian punya data, X datanya ada 1 sampai N, kalian punya label, ada labelnya Y1 sampai YN, oke? Y-nya ini kalau kategorikal, maka kita sebut problemnya adalah klasifikasi. Kalau Y-nya ini nilai kontinu, kita sebut problemnya adalah regresi. Ya. Di dalam machine learning supervised, kita sebut bahwa ada fungsi yang kita tidak tahu dan tidak ada orang yang tahu dan tidak akan pernah kita tahu, fungsi itu memetakan X ke Y. Nah, bagaimana cara kita mempelajari sesuatu yang kita nggak tahu?
Yang kita punya cuma sampel training datasetnya. Ya, saya punya sampel X dan Y sebanyak N. So, yang dilakukan di machine learning, saya buat hipotesa. Hipotesa ini biasanya bentuknya mathematical model, kayak decision tree, SVM, SGBoost, semua yang kalian udah pelajarin di machine learning. Dan setiap machine learning itu pasti punya parameter machine learning model ya. Parameter itu nanti akan ditentukan, dipelajari nilainya oleh suatu learning algorithm. Semua machine learning model pasti punya learning algorithm. Jadi kalau saya bilang machine learning model, itu sebenarnya hypothesis setnya apa, learning algorithmnya apa. Oke? Contoh, misalnya kalau kalian belajar decision tree, hipotesis modelnya adalah bahwa mathematical modelnya seperti pohon. Pohonnya terbentuk, ada cabang-cabangnya, ya, dan kita bentuk pohonnya dengan suatu learning algorithm seperti splitting algorithm, growing algorithm yang kalian udah pelajarin sebelumnya. Oke? So, learning algorithm akan mencari final hypothesis yang paling mendekati F, tapi tidak akan sama dengan F. Oke? Karena data itu nggak mungkin, nggak ada noise-nya ya. Jadi, biasanya kita mencari yang paling mendekati atau paling mengaproksimate. Oke, nah hari ini kita akan belajar model yang disebut neural network. Waktu belajar model, kita pelajari hipotesisnya, kita pelajari learning algorithmnya, yang biasa menyangkut optimisasi. Oke, oke, neural network biasa dikenal sekarang dengan nama deep learning karena layer neural networknya sudah sangat deep, ya. Dan deep learning ini yang menjadi backbone teknologi untuk misalnya generative AI, language model, kayak ChatGPT yang kalian pakai, di belakangnya adalah neural network. Oke, kalian udah pelajari SVM sebelumnya, kalian udah pelajarin SVD, waktu kita belajar dimensionality reduction, kalian udah belajar linear model, nearest neighbor, ya. Hari ini kita akan fokus ke neural network. Oke, so anggap neural network-nya sudah di training. Kalian bisa masuk ke Hugging Face. Hugging Face ini banyak sekali model neural network yang kalian udah tinggal pakai, ya. Nanti kalian harus familiar sama Hugging Face. Di sini banyak. Ada banyak sekali model. Nanti kita akan lihat ya. Kalian udah misalnya udah pakai, udah training, ya. Maka neural network model itu saya bilang G. Maksudnya G di sini adalah sudah mendekati F. Oke? Dan G ini ada parameter weight-nya. Parameter weight-nya ini saya tentukan pada saat training. Kalau saya kasih dia new image, maka dia akan kasih tahu, oh di dalam image patologi ini, kita lihat ada gejala, misalnya ada cancer. Ya. Nah, dari mana dia tahu? Karena dia udah di training dengan contoh data dan label. Ya. So, kira-kira gimana bentuk parameter yang terbentuk? Itu seperti tensor. Anggap W-nya itu cuma tensor dengan 2 dimensi. Maka kalau X-nya ini saya bilang vektor, itu kayak dikalikan ditambah dengan nilai bias. Ya. Nanti keluarin class score. So, nilai W dan B, weights dan bias, dipelajari selama training. Oke, setelah training kalian dapat nilainya, kalian bisa masukin image baru, nanti model neural network akan kasih class score-nya. Ini kasus untuk supervised learning, untuk classification. Oke, so banyak sekali model neural network untuk computer vision, kalian bisa play around, kalian bisa pakai Ultralytics, ya, modelnya udah ada, upload datanya sama labelnya, kalian bisa lakukan misalnya animal classification, weather classification, virus classification, dan lain-lain. Udah banyak tools-nya, ya.
Tapi sebelum kalian bermain dengan tools, hari ini kita pelajarin dulu bagaimana bekerjanya, bagaimana hypothesis setnya, bagaimana algoritmanya, supaya kalau kalian pakai tools, kalian bisa benar-benar maksimalkan penggunaan toolsnya. Oke, kita lanjut. Di computer vision, biasanya kita sebut computer vision domain. Ya, apa itu computer vision? Bahwa komputernya bisa punya vision atau penglihatan, bahwa dia bisa melihat dan dia bisa melakukan klasifikasi, dia bisa locate, AI-nya bisa locate di mana kucingnya, atau dia bisa hitung berapa kucing, berapa dog, berapa duck, atau dia bisa lakukan segmentasi. Ini basic task ya untuk model-model computer vision. Kalian bisa lihat banyak di Hugging Face untuk image classification, image localization, detection, dan segmentation. Modelnya ada yang udah jadi, ada juga yang kalian bisa tambahin data dan training lagi model computer vision. Oke, so saya lanjut. Kita akan pelajari hypothesis set, model matematik dari human brain. Ya, so human brain itu terbentuk dari uh, saya bilang tadi neuron yang di tengah, terus ada synapse dan dikelompokkan oleh dendrites. Synapse itu kabel-kabel kecilnya, tapi dendrites itu kayak grouping dari kabel-kabel kecil itu. So ini udah dipelajari sejak orang ketemu namanya mikroskop, ya. Dia bedah otak manusia, dia lihat elemen apa di dalamnya. Kira-kira begini bentuk biologinya. Oke. Sekarang kita pengen bikin model matematisnya. Gimana caranya? So, model yang paling simple, yang paling pertama orang lakukan, itu mungkin kalau kalian pernah nonton filmnya Alan Turing, ya, yang dia bikin pemecah kode selama Perang Dunia Kedua, itu inspired by neural network, ya. Model itu dia bangun dengan analog, ya. Dia di film itu dilihat dia sambung-sambungin kabel gitu ya. So masih model analog. So kalau lihat di sini, apa yang dilakukan pada zaman itu tahun 1950-an ya, itu mereka anggap neuron itu cuman melakukan satu operasi sederhana. Kalau ada input dari dendritsnya, ya, anggap dendrits itu ada nilainya. Misalnya garis di sini nilai W1, W2, W3, itu kita pelajari dari data nanti. Dan inputnya X1, X2, X3, oke, dikaliin dengan X1 kali W1 ditambah X2 kali W2, X3 kali W3, disumasi seperti itu. Setelah itu nanti tinggal dievaluate. Kalau jumlahnya lebih besar dari satu threshold, keluarin satu. Kalau dia lebih kecil, keluarin nol. Ya, model matematis ini kita sebut perceptron. Ya, ada beberapa researcher yang terlibat dalam pengembangan model ini, tapi modelnya sangat sederhana. Intinya, dendrites model sebagai weight parameters, nilai W, yang nanti kita cari nilainya selama pelatihan. Kita kasih data sampai nilai W-nya ketemu. Dan kita neuron hanya melakukan aktivasi sederhana, di sini fungsi step yang berwarna merah. Oke? Okay? So simple perceptron neuron model ini sangat sederhana ya. Jadi dari input data, oke, okay, dendritsnya jadi weight parameter W, dijumlahin semuanya W kali X. Oke, okay, kalau dia lebih besar, ada activation function di dalam neuron yang mengevaluate. Kita bisa pakai step function, atau sign function, atau sigmoid function. Yang paling awal orang pakai itu step function. Oke? Okay? Pertanyaan kalian mungkin gimana nentuin nilai W-nya? So, caranya menentukan nilai W, simple aja. Kasih aja random dulu. Ya. Misalnya nilai W-nya kita random. Setelah itu, nilai W-nya kita update. Ya, saya kasih data, saya update.
Bagaimana cara update-nya? Bahwa nilai W setelahnya adalah nilai W sebelumnya ditambah laju perubahan W. Di sini saya tulis delta W. Apa itu delta W? Gimana kita nentuinnya? Ya, so saya bilang bahwa delta W itu adalah sigma dikali label yang sebenarnya dan tebakan neural network dikali X. Sesimpel itu, ya. Jadi ada satu nilai kecil sigma dikali perbedaan atau error antara tebakan model dan nilai true label, ya, dikali X. Diupdate terus nilai W sampai dia tidak berubah. Ya, menariknya model ini ternyata bisa konvergen, bahwa nilai W-nya bisa nggak berubah, artinya selesai trainingnya. Ya, oke. So, kalau kita lihat persamaan matematis di sini, ya, ah, contoh misalnya saya punya data sederhana nih, dua dimensi. Ini data bulat sama data cross, ya. So, kalau saya pakai neural network dengan satu neuron, ya, maka eh, kalau saya pakai satu neuron, maka persamaan matematis yang tadi di sini, sigma W kali X, ya, itu akan membentuk, kalau saya sederhanakan, seperti ini. HX, hanya ini hipotesanya, ya. Itu tanda sin. Kenapa sin? Karena di sini kita pakai fungsi step, ya, fungsi step atau fungsi sin. Dikali sigma WI XI, oke, sampai sejumlah data D ditambah B. Oke. So, misalnya ini ada data kredit, misalnya kredit card, ya, approval, ini hanya contoh aja. Maka satu neuron itu ternyata bisa membentuk satu garis pemisah. Jadi neuron itu kalau dia satu neuron itu membentuk satu garis kalau datanya dua dimensi. Ya, so anggap dia cuma dua dimensi dan persamaan hipotesanya begini, maka kalau saya punya contoh training set X1 sampai Xn dan contoh label Y1 sampai Yn, maka yang bisa dilakukan adalah tebak nilai W, setelah itu update nilai W dengan persamaan sederhana ini. W yang berikutnya sama dengan W yang sebelumnya ditambah nilai label dikali X, atau perbedaan label dengan tebakan neural network dikali X. Oke, update sampai nilai W-nya tidak berubah. Update parameternya sampai nggak berubah. Oke, itu hanya dengan satu neuron. Nah, ini kalian bisa lihat contoh animasinya, ya. Coba kita lihat uh, perceptron demo. Oke, so saya punya satu neuron, datanya dua dimensi. Apa yang dilakukan oleh neuron tersebut? Ini datanya mungkin ada sekitar 20-an data, ya. Labelnya ada dua. Dan dia hanya dua dimensi, sumbu X dan sumbu Y. Oke, so perceptron algorithm cuman bilang bahwa tebak dulu nilai W-nya. Oke, modelnya itu seperti di gambar ini, yang ini, ya. Jadi nilai X-nya itu masukin, habis itu tebak nilai W random, setelah itu nanti dia iterate dengan mengupdate nilai parameter. Kira-kira kayak gini dia mengupdate-nya. Nah, satu neuron akhirnya membentuk satu garis di dalam dua dimensi. Oke? So, nanti kalian bisa main-main dengan tools yang ada di sini untuk ngelihat gimana satu neuron bekerja. So, kalau satu neuron bisa bikin satu garis dalam dua dimensi, dan kalau kita lihat di otak manusia kan ada 60 billion neuron. Kalau neuronnya saya tambahin, kira-kira bisa nggak dia melakukan klasifikasi untuk kompleks pattern atau pola yang kompleks? Dari mana orang dapat intuisi itu? So, saya anggap ada model matematik sederhana. Kalau satu neuron satu garis, kalau saya kasih dua neuron, di sini H1 dan H2, ya.
Kira-kira apa yang bisa terjadi kalau ada dua neuron? Dia bisa membentuk H1 H2 ditambah H1 negat H2 gitu ya, kombinasinya. Kalau saya tambahin lebih banyak neuron, maka harusnya dia bisa melakukan uh, membedakan pola yang lebih kompleks ya. Kalau saya tambahin lagi banyak neuron ya, maka dengan penambahan node-node di neuron tersebut, dia bisa mendetek kompleks pattern ya. So neural network dengan banyak neuron ya, itu kita sebut di awal-awal sebagai multi-layer perceptron. Oke. Kira-kira susunannya begini. Inputnya itu data, outputnya itu label. Oke, yang menunjukkan label. Hanya kita sebut hidden layer. Kita tambah-tambahin capacity hidden layer yang dengan menambahkan neuron. Oke. Kenapa dia bisa membedakan objek yang lebih kompleks? Pembuktiannya mungkin kita pakai pembuktian sederhana aja ya. Misalnya saya punya data plus dan minus labelnya yang bisa memisahkan ini lingkaran, maka kalau saya pakai 8 perseptron atau 8 neuron, kira-kira dia membentuk 8 garis kayak poligon. Tapi kalau 16, poligonnya lebih halus, dia bisa mendetek gambar yang biru ya. So dengan ini orang pada saat itu akhirnya bilang, wah kita ketemu nih model yang kapasitinya bisa saya tambah-tambahin dan dia bisa belajar model yang kompleks. Oke? Nah problemnya di awal-awal di tahun 1950-an, training neural network itu sering tidak convergence. Ya, semakin dalam neuronnya, semakin dalam hidden layer-nya, semakin tidak convergence atau enggak stable trainingnya. Nanti setelah ditemukan back propagation algorithm, baru problem itu selesai. Saya tambahin layer, dia tetap bisa di-train. Oke? Okay? So back again ke konsep learning framework kita. So neural network, hypothesis setnya kita udah pelajarin bahwa ada perseptron ditambah-tambahin dalam bentuk berlayer-layer. Oke? Okay? Setelah itu gimana learning algoritmnya? Tebak nilai W, update nilai W dengan nilai W sebelumnya dikali dengan laju perubahan W terhadap perubahan objektif ya atau perubahan parameter. So, secara matematis kalau kita masukkan ke learning framework kita, kita harus define error measure. Tadi kalian udah lihat error measure di slide yang sebelumnya, yang ini bahwa ada di sini ya. Di sini itu ada epsilon, itu perbedaan antara tebakan dan true label dikali X. Oke. Okay? So, kita harus define error measure atau objektif. Setelah itu kita minimize errornya sehingga kita dapatkan final hypothesis yang paling dekat dengan F tanpa kita mengetahui F ya. Tentu saja kalau kalian belajar optimization tekniknya, regularization tekniknya, banyak. Oke? Oke. Sebelum kita lanjut ke error definition, saya pengen kalian bermain-main, coba buka satu link yang saya akan kasih, TensorFlow Playground. Saya kirim sini ya. Coba kalian buka, semuanya buka di laptop. Ya. Oke? Saya pengen latih intuisi kalian dari apa yang kalian pelajarin tadi. Coba ambil pola yang sederhana aja dulu, seperti ini. Ya. So, tadi saya bilang bahwa kalau dia dua dimensi, satu neural network menunjukkan satu garis. Kalian sekarang coba pakai satu neural network aja. Kenapa di outputnya dua? Inputnya dua. Karena datanya cuma dua dimensi. Ya, di sini kalian bisa lihat datanya sebenarnya. Ya, ada tes data, dia cuma sumbu X, sumbu Y. Sumbu X-nya saya bilang X1, sumbu Y-nya X2. Makanya inputnya cuma ada dua nih. Kenapa outputnya dua? Karena labelnya kita lagi ngelakuin klasifikasi. Kan? Labelnya ini cuma ada dua, biru dan kuning. Nanti satu neuron di ujung, di output,
itu menunjukkan yang biru, yang satu menunjukkan yang kuning. Makanya ada garis biru dan kuning di sini. Dan tadi waktu saya jelasin konsepnya, saya bilang bahwa satu neuron merepresent satu garis. Oke? Anggap kalian set dulu nih, kasih noise. Sebagian kalian pakai training 60%, sebagian kalian pakai testing. Oke? Oke. Activation-nya saya pakai Tanha sebagai uh, fungsi aktivasi di neuron. Apa itu aktivasi? Tadi kalian udah lihat di sini ya, di bahwa ada waktu dia melakukan uh, aktivasi neuron itu dia pakai activation function, step, sign, atau sigmoid. Tapi karena nggak ada pilihan sigmoid di tadi, saya pakai tanha. Fungsi tanha. Oh, ini ada sigmoid. Saya pakai sigmoid ya. Oke, saya train. Apa yang dilakukan pada saat train? Karena ini banyak datanya, dia masukin X1, masuk ke dalam network ya. Dia hitung prediksi atau tebakannya di ujung. Berapa nilainya kalau dia kuning atau biru ya. Setelah itu dia lihat apa maksudnya loss di sini. Loss itu perbedaan antara tebakan dan true label. Lihat, dalam waktu cepat satu neuron bisa membentuk satu garis pemisah. Coba kalian lakuin di laptop masing-masing, gain kamu punya understanding ya. Oke, kalau diterusin terus saja, ini nggak akan berubah karena udah convergence, loss-nya udah mendekati nol. Kenapa di loss ada testing loss, ada training loss? Karena di sini kalian bilang rasio training dan tes itu 60-40. Oke? Jadi ada data dia pakai training untuk menentukan nilai parameter W. Di sini kalian bisa klik nih, di W-nya kalian lihat nilainya. Dia update terus tuh sampai nggak berubah. Oke? Oke, sekarang saya stop. Ya. Sekarang saya kasih kalian pola yang lebih kompleks. Kalau satu neuron bisa represent satu garis dalam dua dimensi, bagaimana dengan ini? Bisa nggak kalian lakukan pemisahan biru dan kuning dengan satu neuron? Oke, logika kalian pasti bilang nggak mungkin ada garis yang memisahkan kuning dan biru. Coba kalian train. Sampai kapanpun kalian train, ini error loss-nya ini 0,05, 0,5 ini tidak belajar deh. Kenapa? Karena dia nggak ketemu satu garis yang memisahkan itu. Oke? Oke. Tapi kalau saya combine, saya tambahin neuron. Ini maksimum 8 ya. Saya tambahin 16 deh. Seperti yang di slide. Dia akan cari bentuk poligon, kombinasi garis ya. Karena satu neuron kan satu garis ya. Dia akan cari. Uh, Bentar, ini kayaknya dia masih memorize sebelumnya ya. Ini dia nggak belajar karena dia nggak turun loss-nya. Mungkin saya ganti ininya pakai relu ya. Oke. Di saat dia pakai relu, dia tidak saturasi. Artinya apa? Jangan pakai sigmoid. Oke? Karena suka saturasi. Sebaiknya pakai relu. Coba kalian lihat. Di sini dia belajar 16 hidden layer neuron itu membentuk poligon tuh di tengah. Oke? Kalau saya tambahin lagi layernya, saya double layernya, akan lebih halus lagi poligonnya. Oke? Apa yang kalian pelajarin di sini dengan menambahkan kapasiti neuron, ya, jumlah neuron, maka pola yang dia bisa detect itu lebih banyak, kayak kita mengcombine lebih banyak garis gitu ya.
Nah, neural network saat ini itu dikembangkan dengan membuat arsitektur neural network yang bisa dipakai untuk banyak tipe data. Ada image, ini datanya hanya sederhana ya, karena ini cuma 2 dimensi. Tapi bayangkan yang masuk nanti image. Nanti kita akan pelajari gimana kalau yang masuk image, gimana kalau yang masuk teks, ya. Kalau ini cuma nilai numerik X1 dan X2 gitu ya. Oke. So yang kalian pelajarin di sini, kalau saya tambahin neuronnya, dia bisa detect pola yang lebih kompleks. Tapi apakah akan begitu seterusnya? Ya, kalau kalian jeli melihatnya, ya, coba kalian refresh lagi. Saya bilang saya nggak mau pakai 5 hidden layer. Oke, saya maunya cuma satu neuron. Ya, gimana saya pisahin ini dengan satu neuron? Ada teknik lain. Feature space di sini, inputnya itu kan X1, X2 ini Cartesian koordinat. Ya, kalau saya transform dia menjadi kuadratnya saya masukin, X1-nya saya masukin, sinusoidalnya saya masukin. Coba kalian train. Dengan sangat cepat, dia bisa dapat lingkaran. Ya, yang saya lakukan adalah saya melakukan transformasi feature space. Yang tadinya dari Cartesian aja, saya masukin kuadratnya. Bagaimana kalau saya cuma masukin kuadratnya, sinusoidalnya saya nggak masukin? Dia masih ketemu itu karena fungsi kuadrat itu bisa membuat lingkaran. Oke? So, ada juga orang yang tidak mau membuat arsitektur neural network tapi bekerja di dalam feature space selection, ya. Tapi tentu saja kalian butuh matematik yang insight yang kompleks supaya bisa nentuin bahwa x kuadrat sama x1 kuadrat cukup, ya. Bagaimana kalau saya cuma masukin x1, x2? Dia nggak akan ketemu lingkaran. Oke? Bagaimana kalau saya masukin sinusoidal? Nggak akan membentuk lingkaran juga. Ingat fungsi sinusoidal ya. Nah, di mana kita bisa menentukan bahwa x kuadrat sama x yang kuadrat yang paling bagus? Yaitu dari insight matematik. Bahwa saya bisa transform Cartesian menjadi 4 dimensi dengan memasukkan kuadratiknya, dan dia bisa dapatin yang memisahkan biru dan kuning dengan waktu yang cepat. Oke, hanya dengan satu neuron. Nah, tapi tentu saja ini tidak reusable, ya. Saat ini neural network itu yang dilakukan oleh orang, dia membuat arsitektur, ya. Dia membuat susunan layer-layer ini sehingga orang lain bisa gunakan, ya. Hanya dengan input space yang dasar. Oke. Jadi AI saat ini tuh mereuse arsitektur tapi tidak mendalami feature space, ya. Makanya saya sering bilang bahwa AI itu baru start karena ini masih cara cara apa ya, brute force ya. Mungkin nanti kita akan ketemu pemetaan features, teknik pemetaan features yang jauh lebih efisien, yang dia bisa pelajari pola dalam data sehingga dia bisa menentukan fitur mana yang bagus dipakai. Oke? Oke. Nanti kalian coba bermain-main lagi dengan ini. Kalau code-nya gampang, nanti bisa minta ke ChatGPT atau pakai Orange atau pakai Python, nanti Sinta bisa ajarin. Asal intuisi kalian di sini berjalan, ya. So gimana kalau saya ubah lagi polanya? Arsitekturnya saya pakai yang tadi, yang sudah saya buat, yang ini, ya. Kalau saya train, oh ternyata dia bisa di-train, oke? Ternyata dengan satu arsitektur, saya ubah-ubah polanya, dia bisa. Tapi gimana kalau polanya makin kompleks? Kayak begini. Bisa nggak arsitektur ini menghandle? Bisa ya, bisa nggak. Oke? So, walaupun ada model arsitektur kalian lihat di Hugging Face dan lain-lain, belum tentu dia fit ke data kalian. Kenapa?
Karena pola yang di data kalian belum tentu sama dengan pola di tempat pada saat mereka membuat modelnya. Jadi kadang-kadang kita harus fine tune modelnya, menambahkan, misalnya menambahkan hidden layer, ya, mengubah hyperparameter kayak ini, learning rate dan lain-lain. Ini saya belum ajarin, ya. Saya pengen intuisi kalian jalan dulu di animasi ini. Oke? Oke. Next. Sekarang kita akan belajar bagaimana apa itu error atau loss, ya. Selalu pakai di sini, ya. Oke. Anggap kalau saya masukin data, tebakan neural network itu anggap kita sebut nilai hipotesa. Yaitu di sini dinyatakan oleh dua neuron ini, ya. Nilai weight 1 - 1,6 dan 1,4. Oke? Dan anggap true labelnya, karena ini supervised learning, saya tahu nilainya sebenarnya berapa, ya. Yang kalau titik ini ya nilai kuningnya berapa gitu. Oke? So yang disebut error itu perbedaan antara tebakan hipotesa dan nilai true label yang diformulasikan secara matematik sebagai loss, ya. Ini loss. Selama pelatihan neural network, kita mencari total loss yang paling kecil. Di saat kita ketemu total loss yang paling kecil, kita bilang kita ketemu fungsi hipotesa yang tadi saya sebut F yang paling mendekati fungsi yang kita nggak tahu, ya. Jadi kita ketemu fungsi G di sini. Ingat di sini, ya, ada G, ya. Kalau errornya makin kecil, maka kita bilang bahwa kalau errornya udah tidak berubah lagi dan nilainya kecil, kita ketemu fungsi G yang mendekati F. Oke? Nah, proses pelatihannya seperti ini. Oke, saya lanjut. Bagaimana orang define fungsi error? Seperti kita tahu, supervised learning bisa untuk klasifikasi dan regresi, ya. Fungsi error kayak seperti apa yang kita pakai untuk klasifikasi dan regresi? Kalau saya bilang error adalah perbedaan tebakan neural network dan true label, saya anggap itu EN, ya. E-nya itu kayak error atau perbedaan setiap data. Hasil tebakan neural network berapa untuk setiap data, ya. Dan total errornya adalah sumasinya untuk semua data. Oke. Maka learning algorithm di neural network adalah pelajari bagaimana meminimalkan total error yang saya sebut E-in di sini. Oke. Biasanya saya pakai E-in itu untuk menunjukkan error untuk in sample atau waktu dia di training. Oke. Oke, error measure kalau kita lihat ya bisa dikurangin di pangkat 2, kita sebut square error atau binary error, ya. Kita bisa pakai kalau untuk regresi ya kita bisa pakai square error, mean square error, ya, atau binary error. Oke. So error function untuk regresi simple. Ya, itu cuman kurangin dikuadratin, ya. So tadi saya sebut ada in sample error bahwa ini perbedaan penjumlahan semua total error untuk semua data training. Tapi bagaimana setelah di testing, maksudnya udah selesai di training, itu kita sebut E out, error pada saat out of sample. Oke, di sini dia sebutnya test loss dan training loss. Oke, jadi in sample error itu training loss dia sebutnya, dan out of sample error dia sebut testing loss. Harapan kita, nilai testing loss dan training loss jangan berjauhan di grafik ini. Oke? Harusnya dia kecil dan berdekatan. Karena kalau enggak, bisa jadi model kita itu menghafal data atau sering kita sebut overfitting. Oke, waktu di training bagus akurasinya. Pada saat dikasih data contoh baru, data testing jelek sekali akurasinya. Itu overfitting namanya. Itu musuhnya AI engineer, ya. Kita harus menghindari overfitting sejauh-jauhnya.
Jadi overfitting itu terjadi waktu kalian training, wah bagus sekali akurasinya, dikasih sampel data, disuruh testing, jelek sekali akurasinya. Ya, kita nggak pengen itu. Jadi kita pengen supaya E out mendekati nilai E in atau sama dengan E in. Ya, itu yang disebut modelnya well generalized. Jadi kalau dia dikasih data yang di luar trainingnya, modelnya sangat generalized. Ya, dia bisa menghasilkan akurasi yang masih baik, gitu ya. Kalau di TensorFlow Playground dia sebut testing loss dan training loss. Oke, saya lanjut. Bagaimana caranya kita bisa make sure E out dan E in ini berdekatan nilainya, ya? Yang caranya kalian harus make sure bahwa jumlah data training di sini itu cukup, jangan sampai trainingnya 100%, ya. Kalian at least ngasih 60-40 atau 70-30. Oke? Lanjut. So, bagaimana kalau klasifikasi? Kalau tadi regresi, ya, di sini kalian juga bisa coba regresi di sini ya. Misalnya untuk regresi, apa sih bedanya regresi dan klasifikasi? Regresi itu outputnya continuous value. Klasifikasi itu outputnya label atau kategori. Oke? So, perbedaannya di error function jelas ada ya. Kalau tadi regresi saya pakai square error atau ini, tapi kalau untuk klasifikasi saya nggak bisa pakai square error ya, biasanya pakai softmax. Oke, jadi dia misalnya keluaran neuron terakhir 3, 2, 5, 1 dan 17, maka dia masukin ke fungsi softmax. Ini fungsi matematik yang biasanya membuat output nilainya itu probability. Oke? Jadi kalau saya punya ini kan, ini bukan probability karena jumlahnya nggak satu. Tapi kalau saya softmax, masukin ke softmax, nanti 32 ini ditransfer ke suatu nilai, misalnya seperti ini, totalnya satu. Ya. Jadi biasanya kita pakai softmax di ujungnya multilayer perceptron supaya outputnya menunjukkan skor probability. Oke? Apakah ada opsi lain? Ada juga yang pakai multi-class SVM supaya untuk mentranslate dia menjadi probability. Jadi pilihannya softmax atau multi-class ya. Kalau kalian pengen lihat bagaimana bekerjanya untuk klasifikasi, di sini ada demo dari Stanford, kalian bisa coba pelajarin. Oke? Udah nggak ada kayaknya. Udah dicoba. Takutnya udah nggak ada demo ini dari Stanford University. Iya, udah nggak ada. Oke, nanti diganti aja sini. Oke, intinya dia cuma jelasin gimana konversinya pakai softmax multiclass supaya output dari neural networknya menunjukkan nilai probability. Nilai probability itu harus dijumlahnya satu totalnya, ya. Oke, lanjut. Bagaimana seandainya errornya nol? Apakah itu bagus sekali? Oke, belum tentu, ya. Jadi bisa jadi errornya nol, tapi sebenarnya kita tanya dulu, itu in sample error atau out sample error. Bisa jadi training loss-nya nol, testing loss-nya gede, ya. Itu artinya dia tidak baik modelnya karena dia mengalami overfitting. Oke? Okay? So kita harus hindari, ya kita harus bisa tahu bahwa uh, bisa jadi dia nol, ya, karena ini kompleks function, ya. Kalau kalian pakai persamaan ini, masukin ke sini, bisa jadi tercipta angka nol, errornya nol, tapi belum tentu itu adalah total minimum error. Oke? Oke. So, udah ngerti soal error? Kalau regresi kita pakai mean square error, kalau klasifikasi kita bisa pakai softmax atau SVM. Sekarang kita lihat problem berikutnya, bagaimana meminimalkan total error selama training. Oke? Oke. Tadi ada case kalian tidak bisa training dia pakai sigmoid. Ya. Misalnya bentar, saya coba refresh lagi nih. Dia ke ini ya.
Tadi itu case-nya klasifikasi, terus saya pakai yang ini ya, tapi saya pakai sigmoid, ya. Nah, kenapa sigmoid jelek? Lihat ini hasilnya kayaknya jelek banget ini, trending loss-nya sekian, ini sekiannya. Dia cepat saturasi ya. So, kalau kalian lihat di sini saya kasih gambar tiga activation. Ada yang tanda sign warna biru, ada yang linear, ada yang tanha non-linear. Oke? Apa yang terjadi dengan error function kalau pakai sign dan tanha? Lihat, kalau pakai sign itu biru nih, ini kayak patah-patah. Tapi kalau saya kasih non-linearity di activation functionnya, dia jadi yang merah di sini. Oke? Problemnya dengan fungsi biru yang patah-patah ini, saya nggak bisa pakai kalkulus, karena kalau saya nyari turunan, terus dia patah seperti ini, nilai turunannya bisa nol atau tak berhingga. Oke? So, yang bagus adalah yang ada dia punya non-linearity seperti tanha. Oke? Sigmoid juga mirip fungsinya kayak huruf S. Oke? Nah, kenapa zaman dulu orang berpindah dari sin ke sigmoid atau tanha? Karena gambar sebelah ini. Bahwa kalau saya pakai fungsi step, dia akan jadi patah-patah dan kalkulus nggak bisa bekerja. Oke? Tapi setelah beberapa tahun, orang tahu bahwa tanha sigmoid itu jelek. Ya, orang lebih senang sekarang pakai relu. Relu itu bentuknya seperti ini. Jadi ada non-linearity-nya, tapi masih garis lurus nih. Yang relu itu warna biru, jadi datar, terus ada kemiringan. Ini ternyata paling bagus dibanding yang sigmoid kayak gini. Sigmoid itu kayak huruf S. Oke? Komputasinya mahal karena dia harus hitung epsilon. Kalau relu murah komputasinya. Yang penting ada non-linearnya aja, kemiringannya aja kalau relu. Ya. Jadi sekarang neural network lebih banyak kita bilang defaultnya pakai relu, karena kalau relu dia tidak saturasi seperti sigmoid. Oke, saya lanjut. So, kalau saya bisa visualisasikan error function, ya, kalau pakai sign kayak begini, kalau pakai tanha kayak yang merah. Nah, gimana saya cari nilai minimumnya? Teknik yang sering dipakai di dalam matematik, kita sebut gradient descent. Oke? Algoritma ini harus kalian pahami benar. Sering sekali saya lihat anak-anak mengaku udah ikut bangkit akademi. Saya tanya apa itu gradient descent, dia nggak ngerti. Dia ngertinya TensorFlow ada fungsi untuk manggil. Oke? Padahal TensorFlow kalau saya ganti sama PyTorch, fungsi itu juga ada kok, gitu ya. Kalian harus ngerti. Kalau saya punya satu fungsi error, dan saya pengen cari titik minimumnya, ini yang nggak warna merah di sini, algoritma yang dipakai disebut gradient descent. Nanti ada variannya disebut stochastic gradient descent. Tapi ngerti dulu apa itu gradient descent. Gradient descent itu bilangnya gini, tebak dulu nilai W, bisa random atau taruh nol. Oke? Setelah itu, iterasi, lakukan iterasi. Update nilai W yang berikutnya dari nilai W yang sebelumnya, dikurang learning rate dikali gradien atau laju perubahan error terhadap W. Ulangin terus ya sampai W-nya tidak berubah. Itu gradient descent ya. Waktu W-nya tidak berubah, kita asumsikan kita ada di titik minimum. Oke? Oke, supaya gampang apa itu gradient descent, bayangkan saya kirim kalian naik ke Gunung Rinjani. Kalian lagi di puncaknya Rinjani atau lagi di Pelawangan. Kalian pengen lari turun ke bawah. Waktu kalian turun ke bawah, mencari titik minimumnya,
kalian akan mengikuti arah gravitasi, ya, yang menarik kalian. Jadi kalau kalian jalan turun itu kan gravitasinya narik kalian ke bawah gitu ya. So anggap arahnya itu ditentukan oleh gradien di sini, ya, gradien E. Jadi ini kayak orang turun dari puncak gunung mengikuti gravitasi yang menariknya ke bawah. Oke, gradien di sini menunjukkan arah langkahnya gitu. Setiap iterasi dia melangkah sesuai dengan nilai gradien. Tapi apa ini learning rate? Learning rate itu seberapa cepat dia mengupdate nilai W atau nilai parameter. Sekarang balik ke animasi kita di sini. Ini yang namanya learning rate. Nilainya awalnya biasanya dikasih default 0,03. Tapi kalau kalian pikir ini terlalu lambat, kalian bisa gedein 0,01. Jadi learning rate itu set defaultnya. Kalau kalian lihat laju perubahan loss-nya terlalu lambat, naikin nilainya. Kalau terlalu cepat, turunin nilainya. Supaya dia belajarnya lebih cepat. Kenapa bisa begitu? Karena di persamaan ini, itu ya, laju perubahan dia mengupdate W itu diupdate di sini nih, learning rate. Ya, nabla di sini. Oke, so learning rate ditebak dulu nilainya 0,03, kalau kecepatan diturunin, kalau kekecilan dinaikin. Oke. Nah, masih ada problem di sini. Kenapa? Karena kalau saya kirim kalian ke Rinjani, bisa jadi ada lembah-lembahnya banyak, ya. Bisa jadi seperti ini. Bagaimana kalau kalian tiba-tiba bilang, saya udah sampai di bawah, ternyata belum. Itu bukan global minima, itu lokal minima, ya. Misalnya kamu turun dari puncak ke Pelawangan, bilang kita udah sampai di bawah, padahal itu Pelawangan. Ada juga yang terdampar di pos 5, pos 6. Dia bilang ini udah nyampe, gitu ya. Gimana caranya supaya kalian tidak terjebak di lokal minima? Oke, idenya sederhana, stokastik gradient descent. Bahwa waktu kita melakukan inisialisasi, ya, dan masukin data, jangan seluruhnya pecah-pecah jadi mini batch. Misalnya saya punya 10.000 data, mini batch size-nya 1.000, ya, maka ada 10 mini batch. Dan setiap mini batch kalian sebar secara random starting point-nya. Supaya kalau ada satu yang kejebak di lokal minima, karena stokastik gradient descent itu tidak akan kasih kalian nggak bisa bouncing back ke atas ya, kalau kalian udah nyampe ke bawah sini. Oke, jadi caranya adalah bikin mini batch dan make sure kalau ada yang kejebak masih ada yang nggak kejebak. Ya, kenapa disebut stokastik? Karena posisi awal dari data tersebut dibuat random, makanya disebut stochastic gradient descent. Tujuannya apa? Supaya tidak terjebak di lokal minima. Sekarang balik ke sini, coba lihat di mana setting batch size. Di sini ada batch size. Oke? Kalau kalian masukin batch size-nya semua ya, misalnya batch size-nya cuma satu, what will happen? Bisa jadi kalian kejebak di lokal minima, seakan-akan itu udah paling minimum, ya. Makanya orang kasih mini batch, sehingga gradient descent-nya menjadi stochastic gradient descent, dan dia tidak gampang terjebak di dalam lokal minima. Oke, so kalian udah belajar stochastic gradient descent. Kalau kalian jeli, ini gimana hitung gradient E-in. Karena stochastic gradient descent asumsikan kalian bisa hitung gradient E-in terhadap W. Jadi laju perubahan error terhadap perubahan parameter W. Sementara modelnya kayak begini, W-nya itu tensor, ya. So, problem ini dialamin 1950 dan 50 tahun problem ini baru bisa solve, ya. Yang menyelesaikannya namanya Profesor Geoff Hinton. Dia dulu adalah saintis di Toronto University dan pernah jadi chief scientist-nya Google. Oke? Dia yang bilang pakai algoritma back propagation, ya.
So, karena SGD menuntut kita bisa menghitung gradien E in terhadap W, ya, ini tidak mudah dihitung kalau networknya layernya banyak. Oke? So, problem ini kalau kita hitung secara manual, itu kuadratik kompleksitinya. Semakin banyak layer, semakin nggak mungkin dihitung. Ya, sampai akhirnya ada uh, Profesor Geoff Hinton bilang, saya ketemu algoritmanya nih. Even kalian tambahin nih neural network ribuan layer, saya masih bisa hitung gradien E in terhadap W. Algoritma itu dia namakan back propagation algorithm. Oke, ini ada formal notasinya. Kalau kalian mau lihat, ya, matematiknya nggak perlu kalian proof karena ini udah well known algorithm. Kalau penjelasan saya jelek buat kalian, kalian bisa cari di YouTube yang mudah buat kalian menjelaskan gradien uh, backpropagation untuk menghitung gradien E terhadap W. Oke, so cara bekerja yang dipropos oleh Profesor Geoff Hinton itu simple. Dia bilang, kalau kita mau hitung gradien error terhadap perubahan parameter W di sini, kabel-kabel yang warna merah, biru ini, ya, anggap kita berjalan ke depan, oke? Tapi at the same time, ada yang berjalan ke belakang menghitung signal, oke? Dan pada saat dia berjalan ke belakang itu ternyata ada dynamic programming pattern-nya, ya, waktu dia back propagation, sehingga algoritmanya itu bisa single loop, ya, dia jalan ke depan tapi seakan-akan ada yang mundur ke belakang dengan apa, dengan indeks misalnya for L sama dengan 1 sampai L, tapi ada juga dari L gede balik ke nol gitu, ya. Jadi dengan single loop dia bisa hitung tuh forward propagation dan backward propagation. Ini cukup panjang kalau saya jelasin matematiknya, ya. Tapi intinya dia ketemu model dynamic programming yang membuat perhitungan gradien itu cepat. Oke? Oke. Caranya dia ini algoritma itu, ya. Tapi kalian nggak akan implement ini karena di library, di framework udah ada backpropagation algorithm untuk menghitung gradien E terhadap I. Cara kerjanya kira-kira seperti ini pseudocode-nya. Oke, dia initialize E in-nya. Terus untuk W, nilai parameternya dari L, ini layer, ya. L-nya itu layer. Untuk setiap data point, ya, dia hitung for L1 sampai L do. Jadi ada satu yang melakukan perhitungan signal, ada satu yang melakukan forward propagation. Ini sudah diimplement di library, tidak akan kalian implement sendiri, tapi saran saya kalian mengerti apa itu back propagation algorithm, supaya nanti tidak bingung pada saat belajar framework-framework yang ada di industri. Oke, okay? So back propagation bantu kita hitung nilai gradien error, ya. Setelah itu kita udah pakai stochastic gradient descent, ya. Pada saat kalian training seperti ini, ya, yang dilakukan itu adalah stochastic gradient descent bekerja forward, tapi seakan-akan ada backward computation sehingga dia bisa hitung gradient, ya. Setiap kali running rate kalian set itu mengatur lajunya berapa kali nilai parameter ini diupdate, ya. Saya pengen kalian bisa pakai tools ini dengan nyambungin dengan matematik yang tadi, ya, supaya kalian bisa dalam pemahamannya terhadap neural network. Oke, oke, supaya tidak terlalu banyak materi dan kalian bisa mulai coba-coba. 30 menit berikutnya saya berikan ke Sinta, silakan Sinta ajarin adik-adiknya pakai Orange, bikin neural network, ya. Dan kalau masih cukup waktunya, pakai ChatGPT, minta code untuk bikin multilayer perceptron, seperti pada saat kalian belajar di sini. Kalian bisa minta prompt ke ChatGPT, misalnya make synthetic dataset in two dimension dengan pola lingkaran misalnya.
Oke, bikin Python code untuk multi-layer perceptron dengan jumlah layer sekian, ini sekian gitu ya, parameter learning rate sekian, activation sekian, minta Python code-nya, kalian jalanin di Google Colab. Ya, jadi bikin Python code untuk implement TensorFlow Playground by yourself, pakai ChatGPT supaya kalian nggak menghafal code, tapi ngerti dulu di Orange supaya waktu dapat code kalian bisa tahu code itu ngapain. Ya, jangan sampai banyak yang udah kemana-mana pakai code-code yang ada di internet, tapi kalau ditanya ini ngapain nih code-nya yang di sini, itu nggak paham. Ya, yang seperti itu akan sulit survive di industri. Oke, so silakan Sinta kasih sesi praktikal 30 menit untuk get hands on dengan neural network di sini ya. Di sini ada model namanya mana neural network. Baris Itu keempat. Ya, ya, kalian harus pelajarin ini. Ini parameternya ini 88. Ini udah kayak yang itu ya. Pahamin ini, pakai data sampel, sama bikin code Python dari sini. Misalnya kalian berapa layer, berapa neuron, berapa dimensi, kalian bikin prompt-nya supaya kalian nggak menghafal code untuk implement yang kayak gini. Oke, silakan Sinta. baik. Terima kasih Pak Risman atas penjelasannya. Oke, selamat pagi semuanya. Kita mulai sesi praktikalnya. Kita masuk ke Orange Data Mining terlebih dahulu. Semuanya siapkan Orange Data Mining-nya. Oke, yang akan kita kerjakan adalah dataset terkait house price. Nah, akan tetapi case-nya kita ambil dari competition di Kaggle, yaitu Zillow's Home Value Prediction Kaggle Competition. Nah, kalau di kompetisi ini dia menggunakan regression case. Nah, kali ini kita ubah dengan menjadi classification case. Jadi, di sini goals kita adalah untuk identify, classify data tersebut memiliki harga di atas median atau di bawah median. Oke, pertama-tama aku coba share link ini kepada teman-teman sebagai referensi belajar. Selanjutnya, di situ disediakan datasetnya. Oke, nah di sini datasetnya sudah difilter terkait feature yang digunakan. Teman-teman silakan klik download dataset. Teman-teman bisa unduh dan seperti biasa, teman-teman bisa simpan ke masing-masing Google Drive, teman-teman. Untuk nanti setelah sesi Orange Data Mining, kita akan menuju ke Google Colab untuk sesi Python code-nya. Di sini juga disediakan contoh dari Jupyter Notebook-nya. Di sini adalah implementasi dari materi teori yang tadi Pak Risman sudah jelaskan. Oke, jika teman-teman sudah mengunduh dataset dari price prediction ini, teman-teman silakan buka Orange Data Mining-nya. Yang pertama, teman-teman harus lakukan seperti biasa adalah load the data, pilih widget file, kemudian pilih file di mana teman-teman menyimpan file housepricedata.csv-nya. Kita pilih open. Di sini kita bisa lihat bahwa ada 1460 baris data dan ada 11 features atau columns. Dan nggak ada missing value sama sekali. Di sini masih tertulis no target variable. Oleh karena itu, kita coba ubah role-nya dari 11 kolom atau features tersebut, kolom ke-11 kita set as target. Seperti yang aku telah mention sebelumnya, bahwa goal kita adalah mengklasifikasi apakah data di suatu baris
tersebut memiliki termasuk dalam kelas above median price or below median price. Di sini ada 10 features yang kita gunakan untuk prediksi dan semuanya bernilai bertipe numerik. Oke, kita mungkin perlu pahami terlebih dahulu terkait kolom dari features kita itu. Yang pertama adalah lot area. Ini adalah ukuran dari tanahnya. Berapa square feet luas tanah tersebut. Overall wall. Ini adalah overall quality dari property. Ini adalah skala dari 1 sampai 10. Kemudian ada for overall condition. Ini juga menggunakan skala 1 sampai 10 kondisi dari propertinya. Kemudian ada total BSMTSF. Ini adalah total basement square footage atau area dari basement. Kemudian ada full bath adalah jumlah dari kamar mandinya. Half bath jumlah dari half bathroom property. Kemudian ada bedroom above GR, number of bedrooms above ground level di property. Total rooms above ground adalah total dari jumlah ruangan di atas tanah, termasuk bedroom, living room, dining rooms, dan sebagainya. Fireplace, ada nggak sih fireplace di property? Garage area, luas garasinya berapa? Kemudian target columns. Oke, kita sudah pahami data kita. Kemudian kita pre-proses terlebih dahulu. Mengapa? Karena beberapa columns seperti quality ya, kondisi dari properti contohnya, dia range-nya hanya 1 sampai 10. Sedangkan kalau area range-nya hingga ratusan bahkan ribuan. Lot area, luas basement, garage. Oleh karena itu, kita perlu melakukan normalisasi sehingga angka-angkanya ini memiliki range yang sama. Kita pilih pre-proses. Di sini kita pilih intervalnya dari 0 sampai 1. Ini yang common digunakan. Teman-teman bisa coba yang lainnya. Kemudian, seperti biasa, kita split data kita terlebih dahulu dengan widget data sampler. Karena kita punya 1000-an data, teman-teman bebas mau bikin lebih tepatnya eksperimen ya. Berapa proporsi untuk tes data, berapa proporsi untuk train data. Kali ini saya akan coba untuk 70% sebagai data train, sisanya sebagai data test. Kita checklist replicable or deterministic sampling. Oke. Di sini kita bisa lihat dari 1460 data yang kita miliki, ada 1022 data train dan 438 data test. Selanjutnya, kita bisa undang widget neural network. Kita buka. Oke. Data has no target. Oke. Teman-teman bisa, ketika teman-teman mendapati error, teman-teman jangan panik. Teman-teman bisa baca errornya apa. Di sini tertulis bahwa data has no target variable. Nah, oleh karena itu, mungkin kita lupa untuk meng-apply bahwa tadi kita sudah set above median price, role-nya adalah target. Kita klik apply terlebih dahulu. Nah, sekarang tombol apply berubah menjadi abu-abu. Oke, sekarang errornya sudah hilang. Kita coba double klik neural network. Di sini teman-teman bisa set
berapa neuron in hidden layers-nya. Kemudian di sini saya set default 100. Kemudian activation function-nya ada Tanha, seperti yang tadi Pak Risman telah jelaskan, logistik, Relu. Nah, dari penjelasan Pak Risman, kita coba menggunakan Relu. Kemudian ada solvernya, ada SGD, ada Adam. Kemudian kita checklist, replicable training. Regularisasinya bisa teman-teman set. Di sini saya biarkan default. Kemudian maksimal number of iteration-nya kita buat supaya dia training dengan iterasi 200. Setelah itu, kita tentu saja ingin melihat seberapa bagus sih model yang kita buat dengan menggunakan widget predictions. Jangan lupa bahwa predictions membutuhkan dua input, yaitu data dan predictors. Predictorsnya adalah neural network, kita sudah hubungkan. Kemudian kita hubungkan data. Jika teman-teman tidak menghubungkan data ke widget predictions, coba kita lihat apa yang terjadi. Kosong. Tidak ada informasi yang bisa kita terima. Oleh karena itu, kita coba hubungkan widget data sampler ke widget predictions. Sekarang kita bisa double klik prediksinya. Tara, teman-teman bisa lihat. Demikian hasil prediksi dari neural network yang telah kita buat. Cara membacanya seperti ini. Ini adalah data kita dengan 10 features yang telah kita bahas sebelumnya. Kemudian di sini ada target value-nya yang berwarna abu-abu. Untuk baris pertama, dia below median price. Kemudian untuk baris kedua, dia above median price. Itu adalah data aslinya atau label aslinya. Sedangkan, mana sih dari model yang telah kita buat itu hasilnya kayak apa? Di baris pertama, kita bisa lihat bahwa 96% model kita memprediksi bahwa dia below median price atau dilambangkan dengan 0. Sehingga karena dia 96% yakin, oleh karena itu dia memprediksi bahwa baris pertama bernilai 0. Contoh yang lainnya, di baris ke-8. Sebesar 55% dia memprediksi bahwa dia below median price. Sehingga dia di sini mengalami error 0,44. Akan tetapi dia sudah sesuai antara prediksinya dengan target value. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat berapa akurasi model kita di sini dengan matriks AUC kita mencapai 98%, CA 93%, F1 score 93%, precision 93%, recall 93%, MCC 86%. Oke, demikian dari pembuatan model menggunakan neural network menggunakan Orange Data Mining. Dari teman-teman, apakah ada yang ditanyakan sebelum kita move ke Python code? Oke, untuk itu kita coba next section, yaitu kita akan membuat Google Colab Python code paste. Oke, kita buka Google Colab-nya, pilih akunnya, kita create new notebook. Materi kita adalah membuat classification
binary classification basically dengan menggunakan neural network dengan dataset house price. Oke, yang pertama kita minta ChatGPT untuk berikan kode untuk connect Google Colab to Google Drive. Kita copy code-nya, kita paste. Teman-teman bisa ubah runtime type-nya, kita run. Selanjutnya, sambil menunggu loading, kita minta ChatGPT supaya give the code to read dataset as pandas data frame. Jadi kita sudah connect, kemudian kita define paths-nya. Oke, silakan teman-teman connect ke Google Drive masing-masing, kita klik continue. Continue. Sembari menunggu, kita add cell. Oke, di sini teman-teman bisa lihat, jika sebelumnya tidak ada folder drive, sekarang ada folder drive setelah terkoneksi, alias ada checklist di sini, menandakan sudah terhubung antara Google Colab dengan Google Drive yang kita miliki. Di drive, saya simpan datasetnya di folder dataset. Teman-teman silakan cari di mana teman-teman mengunggah file house price-nya. Oke, kita cari house price data.csv. Copy paste, kita paste di file path variable. Kita run. Printnya bisa kita hapus. Oke, di sini tertulis bahwa PD is not defined atau tidak dikenali PD-nya. Jangan lupa untuk mengimport library dari Pandas terlebih dahulu. Ini kita run kembali. Oke, berhasil. Di sini kita bisa melihat dengan menggunakan fungsi head ada 5 baris dari data yang kita miliki dengan 11 columns yang telah kita bahas bersama. Oke, selanjutnya kita akan minta ChatGPT untuk give the code seperti arahan Pak Risman tadi ya, to create neural network model okay, with following specification. Pertama, oke, kita akan coba belajar dari referensi yang ada terlebih dahulu. Nanti tahapan ini atau contoh prompt ini bisa teman-teman manfaatkan di use case teman-teman masing-masing ketika teman-teman menghadapi tugas ataupun ketika teman-teman mengerjakan tugas akhir atau skripsi. Oke, kita bisa lihat alurnya dari referensi ini. Yang pertama, kita define target dan features dari data yang kita miliki
Set target column and set target column. Target kolomnya adalah teman-teman masukkan atau teman-teman bisa berikan ini sebagai informasi tambahan untuk ChatGPT. Here's my data frame column. Give the code to create neural network model with following specifications: set target column above median price. Kemudian atau ini set above median price as target column. The other as feature column. Selanjutnya, seperti tadi yang sudah aku sampaikan, kita perlu melakukan pre-processing sehingga data kita memiliki range yang sama. Oke, itu kita bisa lakukan before or after, bebas. Kita lakukan pre-processing. Using normalization dari range 0 hingga 1. Ini dia menggunakan yang dinormalisasi cukup fiturnya saja. Exclude targetnya tentu saja. Next. Oke. Nah, ini adalah setelah dinormalisasi, teman-teman bisa lihat bahwa angkanya di 0, di antara 0 sampai 1. Beda dengan sebelumnya. Sebelumnya itu ada ribuan, satuan, ratusan. Selanjutnya kita split datanya into 70%, 30%, 70% data train, 30% for data validation and evaluation. Testing, sorry. Istilahnya ada train, validation, sama tes. Kalau misalkan validasi, itu digunakan untuk si model mencari berapa sih nilai hiperparameter yang tepat untuk dia. Misalkan berapa learning rate-nya, berapa, apalagi teman-teman. Yang tadi telah di-show Pak Risman di apa di playground, ya kan? Kalau testing itu digunakan untuk menguji model kita seberapa bagus. Oke, setelah kita bagi jadi 70-30, split the 30% of data validation and test, split into 50% data test and data validation of the 30 gitu. Kita dibagi 50 lagi dari 30% yang tadi sudah kita
bagikan. Kita set. Kemudian bisa teman-teman create neural network as this architecture. Arsitekturnya bisa teman-teman specify, yaitu menggunakan activation function apa, bisa pakai relu, sigmoid, ya kan? Teman-teman bisa contoh ini, misalkan, ya, relu, kemudian input. Kalau tadi kan fiturnya ada 10, berarti input fiturnya 10. Kemudian em, di sini pakai relu, sigmoid. Di sini 32 neurons gitu ya. Oke. Kemudian di sini teman-teman bisa set optimizernya apa, matriksnya apa. Karena kita case-nya adalah em, karena kita case-nya adalah binary classification, sehingga di sini loss-nya adalah binary cross entropy. Kalau misalkan multi class berarti ada lagi, yaitu ada aku lupa, nanti teman-teman bisa cek di ChatGPT. Kurang lebih adalah multi class untuk loss, um, ya, loss perhitungannya. Oke, kemudian teman-teman bisa misalkan set batch size-nya 332, epochnya, epochnya 100. Jadi data kita misalkan 1000, kita bagi jadi 10 batch. Misalkan tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga masing-masing batch itu ada 100 data. Ini yang dinamakan batch. Sedangkan kalau epoch itu semua data ini masuk dalam iterasi gitu. Oke, nanti aku coba kopas promnya ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa lanjutkan untuk melakukan visualisasi loss and accuracy-nya. Oke, seperti itu aja teman-teman, karena waktunya sudah habis. Teman-teman bisa um, ikuti referensi ini dan coba pahami per code-nya, teman-teman buatkan komentarnya. Seperti itu ya. Oke, aku copy, nanti aku kirimkan ke grup. Ya, di sini sudah di-generate code-nya. Oke, dan teman-teman bisa run di Google Colab karena waktunya sudah habis dan terbatas. Kita cukupkan sekian. Terima kasih semuanya. Selamat kembali beraktivitas.